Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda sekalian melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman itu tidak mengenal strata seperti yang biasanya kita kenal di dalam dunia akademik. Kalau di dalam dunia akademik, saudara, orang yang sudah mencapai strata tertinggi atau orang yang sudah mencapai strata 3, maka dia tidak mungkin kembali lagi ke strata 1 untuk studi di bidang yang sama yang sudah dicapainya sampai ke strata yang paling tinggi itu. Tetapi rupanya saudara, hidup beriman tidak sama. Hukum yang serupa tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab seberapa lama pun kita sudah mengikut Kristus, seberapa lama pun kita sudah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, rupanya itu tidak selalu menjadi jaminan bagi kedewasaan iman dan kepribadian kita. Sebab setiap saat, saudara, di dalam kehidupan kita, semua orang tetap saja bisa jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang sama, bahkan berulang-ulang jatuh di dalam kesalahan yang sama di sepanjang kehidupan kita. Saya mau mengatakan sederhananya begini, saudara. Orang yang nampak lebih senior, orang yang nampak lebih dewasa, orang yang nampak lebih tua dalam tanda kutip daripada orang lain, ternyata dia belum tentu lebih bijak dan belum tentu lebih berhikmat dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Jadi menarik, saudara. Sebab di dalam bacaan leksionari hari ini, Yesus mengkritik dengan sangat tegas para pemimpin agama Yahudi, orang-orang yang nampaknya sudah sangat dewasa, orang-orang yang kelihatan sudah sangat matang secara spiritual, orang-orang yang kelihatan sudah sangat religius ini. Kenapa Yesus mengkritik mereka, saudara? Sebab sama seperti kesalahan nenek moyang mereka, nenek moyang Israel yang menolak, nenek moyang mereka yang menganiaya, bahkan nenek moyang mereka yang membunuh para nabi. Ternyata kesalahan-kesalahan di masa lalu itu berulang-ulang dipraktikkan dan diulangi oleh para pemimpin agama Yahudi. Di dalam konteks bacaan hari ini, terjadi di dalam diri para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang dikatakan mereka terus-menerus melawan dan bahkan menolak Yesus. Dan itu terjadi sejak era para nabi di zaman terdahulu yang telah diutus untuk memberitakan kebenaran Allah kepada nenek moyang mereka. Kesalahan yang sama, membunuh, menyiksa, menolak setiap utusan yang diutus untuk memberitakan kebenaran kepada orang Israel. Mereka mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu di dalam bacaan kita sudah dikatakan sekarang waktunya penghakiman. Sekaranglah waktunya hukuman Allah dijatuhkan ke atas mereka. Dan kalau kita melihat catatan sejarah, saudara, sejarah Israel memang betul mencatat bahwa kota-kota Yerusalem hancur lebur oleh Jenderal Titus dan pasukannya pada tahun 70 Masehi. Yerusalem yang menjadi sepi, Yerusalem yang menjadi ditinggalkan oleh banyak orang itu terjadi di kemudian hari setelah Yesus mengatakan buatan ini. Artinya, saudara, kebebalan hati, kejahatan kaum Israel sama dengan perilaku leluhur mereka. Mereka mengulangi kesalahan leluhur mereka yang telah membunuh para nabi-nabi Allah itu. Dan itu terjadi, saudara, di dalam diri para pemimpin agama Yahudi yang waktu itu berhadapan dengan Yesus. Mereka hendak membunuh anak Allah. Mereka hendak membunuh Yesus itu sendiri. Sederhananya, ternyata dewasanya mereka, seniornya mereka, senioritas mereka tidak lantas membuat mereka belajar dari kesalahan pendahulu mereka di masa lalu. Dan senioritas mereka ternyata tidak otomatis membuat mereka bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Saudaraku, di dalam kehidupan orang percaya, ada 3 rumus yang penting untuk kita selalu ingat dan kita praktikkan dalam kehidupan beriman sehari lepas sehari. Yang pertama, saudara, adalah setiap orang percaya diundang untuk selalu hidup di dalam kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran. Semua orang berbuat dosa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Tetapi tidak semua orang menyadari perbuatan jahatnya. Apakah kita menyadari? Apakah kita masih memiliki kepekaan hati setiap kali kita berjalan ke arah yang keliru dalam kehidupan kita? Yang pertama, membangun kesadaran. Yang kedua juga adalah kepekaan untuk merefleksikan diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Setiap orang harus mau terus-menerus mengevaluasi dirinya dengan jujur. Pernahkah kita menanyakan kepada diri kita, saudara, dalam hal apa saja saya paling sering jatuh dalam hidup ini? Kenapa saya paling sering jatuh di dalam urusan A atau di dalam urusan B? Kalau sudah berbicara tentang hal ini atau hal itu, kenapa saya paling sering jatuh di dalam hal ini atau hal itu? Kenapa pola yang sama seringkali terulang di dalam saya melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dalam hidup ini? Apakah kita mau mengevaluasi diri kita, merefleksikan diri kita dengan jujur? Dan yang ketiga, tentu saudara, kita perlu melakukan langkah pertobatan yang konkret setiap hari. Komitmen pertobatan itu saudara berlangsung terus-menerus setiap hari seumur hidup kita. Kalau kita membaca dalam Kolose 3 ayat 10, dikatakan di sana bahwa kita terus-menerus dibaharui semakin serupa dengan gambar Khalidnya, semakin serupa dengan gambar Kristus itu. Saudaraku, itulah pertobatan. Pertobatan tidak terjadi sekali untuk selama-lamanya, tetapi komitmen untuk terus mengevaluasi diri dan melakukan pembaruan setiap hari. Saudaraku, orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi orang kudus adalah orang yang makin peka akan dosa. Dan setiap hari dia semakin sedikit berbuat dosa. Semakin hari dia semakin disempurnakan hidupnya. Semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di tengah segala keterbatasan kami, mampukanlah kami untuk terus menyadari, merefleksikan diri, dan bahkan melakukan komitmen pertobatan setiap hari. Biarlah mata dan hati kami senantiasa tertuju kepada Kristus, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin dewasa, bertumbuh ke arah Kristus, dan kami makin mencintai Kristus di dalam setiap hari dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.